Pernahkah kalian melihat fenomena alam seperti tsunami atau gunung meletus? Pernahkah kalian mendengar apa itu hari akhir? Kemudian kira-kira alam gaib apa saja yang berhubungan dengan hari akhir? Semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Tulus Trinugroho dalam belajar daring video pembelajaran MTS Negeri 9 Bantul. Happy Student Successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 di semester yang pertama. Kira-kira kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar di bab yang pertama tentang iman kepada hari akhir. Kita semua tahu iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang ke-5. Dan sebagai umat Islam atau umat muslim, kita wajib untuk meyakininya, kemudian juga wajib untuk mengetahui apa itu hari akhir, apa saja dalil yang membahas tentang hari akhir, dan bagaimana proses manusia ketika nanti di hari akhir. Langsung saja kita bahas. Kita mulai pembahasan yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia. Hari akhir juga bisa diartikan sebagai hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Mengenai kapan akan terjadinya hari kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan malaikat yang paling utama pun, yakni malaikat Jibril alaihissalam, tidak mengetahuinya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang menentukan kapan kiamat dan yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Kemudian untuk iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Jadi pengertian dari iman kepada hari akhir itu adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan akhirat itu pasti adanya sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kemudian ada 3 golongan manusia dalam menanggapi hari akhir. Yang pertama adalah golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia. Setelah meninggal nanti, tidak akan ada kehidupan kembali, sehingga golongan ini kelak akan menjadi golongan yang menyesal. Kemudian golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yakni kembalinya manusia setelah meninggal sesuai dengan amal perbuatannya. Dan golongan ini itu banyak dipeluk oleh golongan Ardi, yakni agama buatan manusia. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang meyakini adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan bagi umat setelah meninggal. Dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Jadi golongan ini adalah golongan yang dianut pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan Al-Quran dan hadis tentang hari akhir. Di dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas atau menerangkan tentang hari akhir dan kehidupan di akhirat. Di sini kita mengambil dari surat Al-Hajj ayat ke-7
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Itu adalah dalil atau penjelasan Al-Quran dari surah Al-Hajj ayat ke-7 tentang hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan terhadap datangnya hari kiamat, dan Allah pasti akan membangkitkan semua orang yang nanti ada di dalam kubur. Kemudian penjelasan yang kedua kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya, malaikat Jibril bertanya, apakah iman itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi penjelasan yang kedua yang kita ambil dari hadis Nabi Muhammad tentang hari akhir. Kemudian macam-macam dari hari akhir. Di sini hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Misalnya terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, atau sebagainya. Kiamat jenis ini tentunya pasti terjadi pada tiap makhluk di bumi ini dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yakni saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya tanpa terkecuali. Nama-nama lain dari hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Akhir atau hari akhir, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan dari alam kubur, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal manusia, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Haq, hari yang pasti terjadi, Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman Allah bagi orang yang ingkar, Yaumul Hasr, hari penyesalan atas dosa, Yaumul Khuruj, hari keluar dari kubur, Yaumul Ma'ud, hari yang dijanjikan, Yaumul Asir, hari yang sangat sulit, dan yang terakhir adalah Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Mengenai tanda-tanda dari kiamat, kita semua tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat, tetapi Allah berkenan untuk menunjukkan tanda-tanda dari hari kiamat. Agar apa? Agar manusia yakin dan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kira-kira apa saja tanda-tanda dari datangnya hari kiamat? Yang pertama, tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil.
Yang pertama adalah manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tua dalam berbagai bentuk seperti menghardik, melawan, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Kita tahu untuk tanda yang kedua ini sudah banyak kita lihat di sekitar kita, banyak anak yang di situ berani dan durhaka kepada orang tua. Inilah tanda dari kiamat sugro. Yang ketiga, zina mulai merajalela. Kemudian yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang kelima, manusia kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar melupakannya. Yang keenam adalah banyak ahli Al-Qur'an tetapi kelakuannya masih fasik, yaitu hanya buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Ini adalah termasuk tanda-tanda dari kiamat sugro. Selanjutnya, tanda datangnya kiamat kubro atau kiamat besar. Di sini ada 6. Yang pertama adalah ketika bulan itu terbelah atau terbelahnya bulan. Yang kedua, matahari terbit dari arah terbenamnya. Untuk sekarang kita masih melihat matahari terbit dari arah timur. Ketika nanti tanda datangnya hari kiamat kubro, matahari akan terbit dari arah barat. Yang ketiga, keluarnya dukhon atau asap beracun dari perut bumi yang nanti bisa membinasakan umat manusia. Yang keempat, seringnya terjadi peristiwa gempa bumi. Kemudian yang kelima, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Yang keenam, keluarnya api dari dasar bumi yang nanti bisa membinasakan manusia. Tanda-tanda di atas itu tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Namun demikian, wajib bagi kita sebagai umat muslim yang beriman untuk meyakini dan mempercayai bahwa tanda-tanda di atas pasti akan terjadi. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Di sini ada 7 peristiwa yang nantinya akan dilalui oleh manusia setelah meninggal. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah juga disebut sebagai alam kubur, yakni alam yang membatasi antara alam dunia dan akhirat. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan amal buruk. Jadi setelah meninggal nanti, manusia akan masuk di alam barzah, dan di sana itu nanti amal baik dan amal buruk itu nanti bisa dirasakan oleh manusia. Bagaimana nasib mereka di alam barzah itu tergantung dari amal yang dia lakukan selama di dunia. Kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ats. Setelah terjadinya hari kiamat, nanti seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan oleh Allah, dan hari kebangkitan tersebut itu dinamakan yaumul ba'ats. Yang ketiga yaitu yaumul mahsyar, adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Jadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yakni tanah lapang yang datar di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan, amal, dan perbuatan semasa hidupnya. Yang keempat adalah yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya di dunia. Di hari ini nanti semua amal akan ditimbang, berat dan ringannya amal tersebut itu nanti akan menentukan nasib di kehidupan akhirat. Yang kelima adalah yaumul hisab, artinya adalah hari perhitungan amal baik dan buruk manusia. Di sini nanti manusia tidak akan bisa memungkiri
apa yang telah tertulis dalam catatan amal mereka. Peristiwa selanjutnya adalah Sirat, jembatan penentu bagi setiap manusia setelah dihitungnya amal baik dan buruk manusia. Jembatan ini akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan di situ, jembatan tersebut dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam, yang di situ memiliki kait, memiliki cakar dan duri. Jadi setelah manusia melewati di mahsyar, kemudian di situ dibentangkan jembatan bagi mereka yang di bawahnya adalah neraka jahanam. Kecepatan dalam melewati jembatan tersebut itu nanti sesuai dengan kadar keimanan mereka. Kalau kadar keimanan mereka adalah kadar keimanan yang tinggi dan kuat, itu nanti bisa melewatinya dengan cepat dan selamat. Tetapi ketika di dunia kok banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran, atau bisa dikatakan kadar keimanannya itu rendah, maka ketika melewati jembatan tersebut itu nanti akan kesulitan, bahkan juga ada yang jatuh dan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh adalah surga dan neraka. Ini adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia selama di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada akhir kelak nanti, yang di situ disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Dan neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat nanti sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah. Hikmah apa yang bisa kita ambil setelah kita beriman dan yakin kepada hari akhir? Di sini ada 6. Yang pertama adalah dengan kita beriman kepada hari akhir, itu mendorong kita untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan. Yang kedua, mendorong kita untuk gemar dalam membelanjakan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindari perbuatan buruk, ya, seperti kebiasaan mencontek, mengambil sesuatu, ataupun apapun yang di situ bukan hak miliknya, itu bisa terhindarkan dengan kita beriman kepada hari akhir. Yang keempat, memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Yang kelima, dalam hidupnya di dunia, ia tidak akan tenggelam oleh arus yang bermegah-megahan, yang di situ bisa membuat dia iri, dengki, ataupun malah tidak suka dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Yang terakhir adalah bisa menenteramkan batin, terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dapat menambah ketabahan kita, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup ini. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe biar tambah semangat untuk membuat video selanjutnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.